Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Aulia Rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 teori yang ada pada konseling karir. Yang pertama yaitu ada teori trait and factor. Teori trait and factor ini dikemukakan oleh Frank Person. Jadi, teori trait and factor ini berarti trait yaitu adalah sifat, karakteristik, atau kepribadian yang ada pada diri seseorang. Sedangkan faktor itu adalah suatu syarat atau suatu posisi yang ada dalam suatu pekerjaan. Jadi ada beberapa asumsi yang memunculkan teori ini. Yang pertama yaitu setiap manusia memiliki potensi dan kemampuannya tersendiri. Jadi seseorang itu memiliki potensi dan kemampuan yang dapat ia gunakan dalam suatu pekerjaan yang cocok dengan potensi dan kemampuan yang ia miliki itu. Kemudian, asumsi yang kedua yaitu karena kemampuan yang dimiliki seseorang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah ia masuki. Kemudian yang ketiga, kita dalam mencapai suatu karir atau menentukan suatu karir, kita harus memerlukan data. Data yang dapat kita pedomani yaitu bisa dari ijazah atau rapor. Jadi di sana dari list-list nilai tersebut dapat diketahui kemampuan mana yang dapat kita kuasai. Yang kedua, yaitu ada teori Ginsberg. Pada teori ini, Ginsberg melakukan penelitian terhadap pemilihan karir. Sudut pandangnya ini tertuju kepada tahap perkembangan. Ginsberg mengemukakan ada 3 tahap. Pertama ada pada tahap fantasi, yang kedua yaitu tahap tentatif, kemudian yang ketiga yaitu tahap realistik. Pada masa fantasi ini cenderung pada anak usia SD, yaitu pada umur 10 sampai 12 tahun. Di mana pada masa bermain ini anak masih memilih karir itu terhadap kesukaan dia. Apakah dia itu cita-citanya tuh suka menjadi Batman atau menjadi Superman yang seperti itu. Mereka lebih kepada fantasi mereka. Yang kedua yaitu pada masa tentatif. Pada masa tentatif ini pemikiran mereka terhadap suatu karir itu mulai berkembang. Dan usia pada masa tentatif ini itu usia 11 sampai 18 tahun. Nah, pada tahap ini Ginsberg membedakan menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap minat. Pada tahap minat ini terjadi pada usia 11 sampai 12 tahun. Nah, di sini anak masih mendasarkan bahwa karir tersebut ia suka atau tidak suka. Pada tahap kapasitas. Pada tahap kapasitas ini terjadi pada usia 12 sampai 14 tahun. Di mana pada masa ini individu mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan minat mereka, yang berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Namun mereka masih berdasarkan pada kesukaan mereka terhadap kerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada masa nilai, di mana pada masa ini terjadi pada usia 15 sampai 16 tahun. Anak pada masa usia ini sudah mulai membeda-bedakan bagaimana khususnya nilai-nilai pekerjaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada tahap transisi, di mana pada tahap ini anak memasuki usia 17 sampai 18 tahun. Pada usia ini anak mulai mengetahui khususnya pekerjaan tersebut di bidang apa, kemudian bagaimana kemampuan dia jika memasuki pekerjaan tersebut. Pada masa realistik, ya pada masa yang ketiga ini, yaitu di mana suatu individu telah mulai mengeksplorasi pekerjaan-pekerjaan yang ada pada suatu jabatan. Kemudian pada tahap realistik ini individu mulai menyadari bagaimana tuntutan atau kewajiban yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan tersebut. Dalam tahap realistik ini Ginsberg membagi menjadi tiga tahap. Yang pertama yaitu masa eksplorasi. Pada tahap eksplorasi ini individu mulai mengeksplorasi, melihat bagaimana tuntutan-tuntutan pada pekerjaan yang ada. Kemudian yang kedua ada tahap kristalisasi.
di mana setelah dia mengeksplorasi tentang pekerjaan-pekerjaan tersebut, mereka mulai mengambil keputusan atas eksplorasi atas pencarian-pencarian pekerjaan yang telah mereka lakukan. Yang terakhir itu ada tahap atau masa spesifikasi, di mana individu telah mulai memantapkan suatu pekerjaan yang akan dipilihnya dan yang akan dijalaninya sesuai dengan apa yang telah ia cari. Kemudian yang ketiga ada teori Andrew. Pada teori Andrew, ia mengemukakan bahwa karir seseorang itu dipengaruhi oleh genetika. Genetika di sini maksudnya karir seseorang itu dipengaruhi oleh warisan yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga si anak juga mengikuti apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Seperti orang tuanya ini bekerja pada bidang jasa, maka berkemungkinan besar bahwa anaknya dalam karirnya nanti akan bekerja pada bidang jasa pula. Kemudian ada masa kecil. Masa kecil mempengaruhi karir seseorang karena di dalamnya terdapat pola asuh, dan pola asuh ini sangat berkaitan erat dengan masa kecil si anak. Bagaimana iklim suatu keluarga, apakah itu keluarga yang hangat ataukah itu keluarga yang biasa saja gitu. Kemudian ada kebutuhan yang diterima oleh sang anak, seperti kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, kebutuhan kasih sayang, itu mempengaruhi bagaimana karir anak ke depannya. Kemudian pola asuh. Pola asuh yang dikemukakan oleh Andrew di sini ada 3 tipe. Yang pertama ada pola asuh keluarga yang hangat, di mana orang tua yang selalu mengajak diskusi anaknya, sehingga menciptakan iklim yang hangat antara keluarga dan komunikasi dua arah. Kemudian ada pola asuh otoriter, yaitu di mana orang tua telah menetapkan peraturan-peraturan kepada anaknya dengan sangat ketat, sehingga si anak tidak dibebaskan untuk melakukan sesuatu hal yang anak tersebut sukai. Seperti orang tua ini sudah menargetkan untuk si anak agar si anak dapat memenuhi ekspektasi dari orang tuanya. Kemudian pada pola asuh ini si anak lebih banyak mendapatkan tekanan dari orang tuanya. Kemudian ada juga pola asuh orang tua yang membebaskan anaknya, atau orang tuanya itu tidak memperhatikan anaknya dengan baik gitu. Jadi si anaknya ini dibebaskan untuk melakukan apa saja tanpa batasan atau tanpa teguran yang dilakukan oleh orang tua. Yang keempat ada teori Donald Super, di mana teori Donald Super ini memiliki kesamaan dengan teori Ginsberg. Mereka sama-sama memiliki sudut pandang bahwa pada karir seseorang bersangkut paut dengan tahap-tahap perkembangan yang mereka alami. Pada teori Donald Super ini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini, seorang individu menginjak usia 0 sampai 14 tahun, di mana individu ini mulai membentuk sikap atau karakteristik mereka, sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana mereka dalam menentukan pekerjaan nanti atau pekerjaan mana yang sesuai. Kemudian yang kedua, pada tahap kedua yaitu tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi ini terjadi pada usia 15 sampai 24 tahun, di mana seorang individu mulai menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek yang diperlukan dalam kehidupan, sehingga individu masih meraba-raba bagaimana pekerjaan itu dan belum melihat pekerjaan itu secara realistis, karena pada tahap ini masih ada mereka yang masih berpikir yang bermain. Yang ketiga ada tahap pembentukan, di mana individu mulai menginjak usia 25 sampai 44 tahun, mereka mencoba-coba pilihan atau keputusan pekerjaan yang mereka pilih pada tahap eksplorasi ini, apakah
pada tahap tersebut pilihan mereka sesuai atau tidak. Kemudian yang keempat, ada tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ini terjadi pada usia 46 sampai 64 tahun, di mana individu dalam masa ini ia menjalani pekerjaannya dengan mantap. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap kemunduran atau decline, di mana tahap ini menginjak pada individu 65 tahun ke atas, di mana individu dalam tahap ini dalam melakukan pekerjaannya sebelum mereka pensiun, ia melakukan pekerjaannya hanya dengan sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Yang kelima yaitu ada teori John Holland. Teori Holland ini dia menjelaskan bahwa dalam pemilihan karir seseorang pasti berkaitan dengan genetikanya dan dengan lingkungannya. Kalau dengan genetikanya itu merupakan bawaan lahir atau turunan dari orang tuanya. Kalau lingkungan yaitu seperti budaya, pengaruh dari orang tua, teman sebaya, maupun lingkungan masyarakatnya. Holland membagi menjadi 6 tipe, yaitu yang pertama realistis, di mana dalam pekerjaan seseorang itu dia tidak banyak berbicara, dan karakteristik seseorang yang memiliki tipe realistik ini memiliki karakteristik yang jantan, tangguh, agresif. Pada tipe yang kedua ini ada tipe intelektual, yaitu seseorang yang berorientasi kepada tugas, lebih suka kepada tugas-tugas yang sifatnya kabur gitu, seperti astrologi, seperti kimia. Kemudian tipe sosial, di mana tipe sosial ini seseorang memiliki kecakapan variabel yang bagus, atau kecakapan dia dalam berbicara ini sangat dibutuhkan. Ada tipe konvensional, di mana seseorang yang memiliki konvensional ini mereka lebih suka kepada pekerjaan yang terstruktur, atau mereka bisa dikatakan perfeksionis karena mereka lebih suka pekerjaan yang tersusun atau menghitung seperti matematika. Kemudian yang kelima yaitu ada tipe yang usaha, di mana orang dengan memiliki tipe usaha ini dia lebih cocok kepada seperti sales atau yang menarik perhatian orang lain. Kemudian yang keenam ada tipe artistik, di mana seseorang lebih menyukai pekerjaan berfokus kepada diri sendiri ataupun jarang untuk bersosialisasi. Jadi mereka lebih suka mengerjakan pekerjaan mereka itu dengan sendiri-sendiri, seperti mereka itu lebih menyukai seni, lebih menyukai kreativitas. Terakhir yaitu ada teori Krumboltz, di mana teori ini Krumboltz menjelaskan bahwa dalam pemilihan karir seseorang itu dipengaruhi oleh genetikanya, oleh lingkungannya, kemudian oleh pengalaman belajar, yang terakhir dengan keterampilan pendekatan tugas. Jadi dalam teori Krumboltz ini juga pengalaman belajar itu mempengaruhi seseorang dalam memilih karir, karena dalam ketika dia mengalami banyak pengalaman belajar, maka banyak juga potensi yang dia dapatkan, kemampuan dia dalam suatu bidang, maka dia dapat pekerjaan yang cocok dengan potensi dia tersebut. Nah, itu dia 6 teori tentang pemilihan karir. Jadi kita dapat belajar banyak teori-teori apa saja dalam pemilihan karir. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.